Hai semuanya, welcome back to podcast KMB. Kali ini di edisi kedua, kita bakal ngebahas tentang Hari Trisuci Waisak. Nah, buat hari ini, podcast kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu adalah Ko David Senjaya. Halo Ko. Halo, selamat malam semua. Apa kabar? Baik, pasti mereka baik kok masih bisa punya kesempatan buat dengerin podcast ini. Nah, jadi buat Ko David Senjaya ini, Ko David ini nih angkatan 2000, lulusnya tahun 2018 ya Ko ya? Iya, betul. Nah, jadi sebelumnya Ko David ini udah kuliah S1 di Fisika ITB, terus sekarang juga lagi ngambil kuliah lagi nih, Fisika di ITB juga. Di universitas mana kok? Di Mahidol University, Bangkok. Oh iya, di Mahidol, ambil jurusan Fisika juga. Nah, jadi buat pembahasan kali ini, kita bakal ngebahas tentang Hari Trisuci Waisak. Mungkin pertama-tama pertanyaan paling umum dulu nih. Kok sebenarnya di Hari Trisuci Waisak itu ngerayain apa sih kok? Oke, Hari Trisuci Waisak itu sebetulnya barangkali tidak cocok juga kalau disebut perayaan, karena di hari tersebut itu terjadi 3 peristiwa. Maksud saya adalah ketiga peristiwa ini terjadi pada hari yang sama di bulan Waisaka. Yang pertama adalah kelahiran Bodhisatwa, kelahiran calon Buddha, dan kemudian pada hari yang sama, tetapi di tahun yang berbeda, terjadilah pencerahan sempurna calon Buddha tersebut, kini menjadi Buddha, dan kemudian di hari yang sama, tetapi di tahun yang berbeda, maka Buddha tersebut pun mencapai parinibbana. Parinibbana dalam bahasa Inggris itu seringkali disebut extinguishment, yaitu pemadaman sempurna. Jadi barangkali daripada kita sebut sebagai perayaan, lebih cocok untuk disebut sebagai peringatan. Oh, berarti itu sebuah peringatan. Jadi kok tadi buat ngeklarifikasiin, jadi Buddha itu mencapai pencerahan sempurna, lahir dan parinibbananya itu di dalam satu bulan yang sama gitu ya kok ya? Dalam bulan yang sama, di hari yang sama, tetapi di tahun yang berbeda. Wow. Bisa, wah, gila. Oke, terus kenapa sih kok dari tahun ke tahun, itu kan kita selalu ngerayain Hari Trisuci Waisak nih, tapi kenapa tanggalnya berbeda-beda kok? Sebenarnya Hari Waisak itu kapan sih kok? Oke, itu menarik. Kenapa tanggalnya bisa berbeda-beda? Karena ada perbedaan kalender yang digunakan dalam sistem Buddhis era dengan sistem Masehi. Nah, salah satu yang menarik dari Thailand adalah sampai hari ini di Thailand kita masih menggunakan kalender Buddhis era, sehingga pada tahun ini, jadi saya biasanya tidak pernah ingat Waisak tahun sekian BE gitu kan, Buddhis era. Tapi sekarang karena di Thailand mereka menggunakan kalender yang sama, maka saya ingat 2563 Buddhis era, karena kalender di sini adalah kalender Masehi ditambah 543 tahun. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena sistem kalendernya berbeda, sistem bulannya juga berbeda, karena sistemnya lunar, dan perayaan di Masehi itu selalu dicocokkan dengan kalender Buddhis era, yaitu pada bulan Waisaka saat Uposatha bulan terang. Seperti itu. Jadi bisa bergeser. Berarti menggunakan pengkalenderan bulan ya kok ya? Betul. Nah, oke kok, masih tentang Hari Trisuci Waisak lagi nih. Jadi kan kita memperingati 3 hari itu kan kok, tentang pencerahan sempurna, Buddha mencapai pencerahan sempurna, Buddha lahir, dan Buddha parinibbana. Terus kenapa sih kok sebenarnya 3 hal ini nih harus diperingatin sama kita? Apa sih pentingnya bagi umat Buddhis untuk memperingatin ini? Itu salah satu yang
cukup penting menurut saya sebagai motivasi kita sebagai umat Buddha. Oke, saya teringat guru agung kita Buddha Gautama pernah mengatakan ada beberapa cara. Seingat saya, kalau tidak salah ada 4 cara untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah menjawab dengan singkat, yang kedua menjawab dengan analisis, yang keempat menjawab dengan mengajukan pertanyaan balik, dan yang kelima adalah menjawabnya dengan diam. Nah, untuk yang ini coba akan saya gunakan cara yang ketiga. Apa yang istimewa dari apa yang istimewa dari Buddhism adalah tiratana, betul ya? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, sekarang kalau misal kita ke wihara selalu memohon perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, apakah makna dari berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Kira-kira menurut Anda seperti apa? Wah, menurut saya ketika kita memohon perlindungan, ini maaf ya kok ya kalau salah, karena santai saja. Masih umat awam nih. Santai. Kita bisa dijauhi dari kecelakaan, dijauhi dari mara bahaya, dijauhi dari mungkin ada kebencian dari orang lain. Makanya kita memohon perlindungan sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Gitu kok menurut saya kok. I see. Begini, pertama-tama perlu diingat sehubungan dengan menjawab pertanyaan. Biasanya kalau di Tripitaka kita bisa lihat sangat menarik kalau mengajukan pertanyaan. Selalu Buddha mengatakan jawablah sesukamu. Jadi ya no problem, what is it? Nah, ini juga sama. Mari kita diskusikan. Kenapa kita harus mengingat 3 peristiwa tersebut yang erat kaitannya dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha? Karena tentu saja kemunculan Buddha itu akan menjadi lengkap ketika munculnya juga, lahirnya juga Dhamma dan Sangha. Apa yang dimaksud dengan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Berlindung kepada Buddha berarti kita mengingat kualitas-kualitas kebudaan yang ada di dalam batin kita, karena perlu diingat juga di dalam Buddhisme kita diajarkan bahwa manusia, setiap makhluk berpotensi untuk mencapai, untuk merealisasi apa yang Guru Agung kita realisasi di bawah pohon Bodhi. Oleh karena itu, mari kita mengingat kualitas-kualitas kebudaan yang telah kita timbun dalam waktu kehidupan yang sangat lama, dalam siklus kelahiran dan kematian. Karena dengan cara ini, mengingat kualitas-kualitas yang kita telah timbun, itu akan memotivasi kita untuk merealisasi kesucian, untuk mengakhiri roda kehidupan dan kematian. Kemudian, berlindung kepada Dhamma berarti kita mempraktikkan apa yang telah Guru Agung kita ajarkan. Dan yang terakhir, apa berlindung kepada Sangha? Berlindung kepada Sangha itu bukan berarti kita meminta perlindungan kepada para biku, tetapi kita mengingat, mencerap, memahami bagaimana praktik monastik, praktik para biku ini, jika dijalankan dengan benar, maka akan menuju kepada lenyapnya penderitaan, kepada akhir dari roda kehidupan dan kematian. Seperti itu. Jadi, dalam peringatan Trisuci Waisak ini, seyogianya kita memperingati lahirnya Tiratana dan apa maksudnya berlindung kepada Tiratana. Seperti itu menurut saya. Wow, ternyata bisa se-powerful itu ya dari mengingat hari Trisuci Waisak itu. Oke kok. Kalau gitu, mungkin Koko selama ini punya nggak Koko kayak momen-momen Koko merayakan hari Trisuci Waisak yang paling berkesan banget nih buat Koko, yang bisa dibagiin ke kita nih?
Ya, menarik. Trisuci Waisak yang paling berkesan. Itu Trisuci Waisak yang pertama kali saya hadiri di Candi Vipassana Graha berapa tahun yang lalu itu ya, barangkali 7 tahun yang lalu. Itu pertama kali juga saya menginap di wihara karena sebelumnya saya bukan seorang Buddhis, dan itu salah satu pengalaman yang menarik ya, terutama seringkali seperti ini yang terjadi. Ketika kita pertama kali bersua dengan Buddhism, bagaimana cara kita bisa mendapatkan motivasi? Yaitu pada saat itu saya ingat diajak ke Vipassana Graha, diajak ke wihara. Ayo kita nginep karena keesokan harinya akan ada peringatan Trisuci Waisak. Karena ya ini salah satu keberuntungan saya waktu itu, karena waktu itu belum menjadi salah satu bagian dari mahasiswa ITB sehingga tidak kenal dengan seorang pun yang ada di KMB ITB. Yang saya kenal hanya yang mengajak waktu itu guru catur yang kebetulan namanya David juga. Nah, ketika malam-malam sementara orang-orang sibuk berbincang, saya duduk sendiri di belakang candi Maha Pancabala yang putih, mendengarkan chanting. Bisa dibayangkan malam-malam suasananya begitu, duduk sendiri. Ya, jadi dengan cara seperti itu kita bisa termotivasi. Dan ini juga yang saya anjurkan kepada rekan-rekan KMB, mahasiswa yang baru barangkali, atau yang sudah lama juga, ketika Anda ke wihara untuk memperingati Trisuci Waisak, daripada berbincang-bincang atau bercanda, mari kita menghening sendiri-sendiri dan menghayati. Tampaknya itu sangat memotivasi. Iya, gila jujur barusan waktu aku ngebayangin Koko duduk dengerin chanting malam-malam, aku merinding sih kok. Itu pasti suasananya. Karena sebenarnya aku selalu chanting tuh pagi kan kok ya, karena biasa kebaktiannya pagi-pagi kan kok. Tapi emang beda banget ya kok ya, pengalaman momen paling berkesan Koko dibandingin sama momen paling berkesan aku nih. Kalau aku setiap orang beda-beda barangkali. Kemarin, iya. Kalau aku kemarin inget ya, waktu hari Trisuci Waisak dirayain di Palembang, mereka bikin acara kok. Ada acara pemandian rupang, ada acara lomba masak vegetarian juga, dan lain-lain sebagainya nih. Nah, ngomong-ngomong nih kok ya, waktu itu aku ingetnya gara-gara lomba masaknya seru kan, karena kami bertiga cowok, kami pada nggak bisa masak. Jadi kami, ya pokoknya ini nggak penting lah kok. Tapi yang aku ingat salah satu itu adalah satu ritual kok. Dia memandikan rupang Buddha ketika masih kecil, masih bayi. Itu kalau nggak salah namanya Ipo kan kok ya. Bener nggak kok? Oh, I see. Nah, itu kan sering banget tuh diadain ritual memandikan rupang kayak gitu tuh. Itu tuh kira-kira maknanya apa sih kok? Ya, itu menarik. Tradisi memandikan rupang Buddha itu kita bisa lihat tampaknya tidak ada paralel. Nah, ini menarik ketika kita berbicara tentang paralel. Barangkali nanti bisa kita bahas juga tentang bagaimana cara kita mentrace apakah betul apa yang tertulis di dalam Tripitaka ini ujaran Buddha. Gimana kita bisa tahu dengan cara melihat paralel di berbagai kitab yang ada sampai saat ini. Nah, demikian juga tradisi Yivo, tidak ada paralel bahasa Sanskerta maupun Pali untuk kata Yivo. Itu menunjukkan bahwa tradisi ini tampaknya adalah further development, perkembangan yang lebih lanjut dari Buddhism yang berkembang di Asia Timur. Mahayana Buddhism, ya. Tampaknya seperti itu. Kalau ditanyakan apa maknanya, saya sendiri tidak pernah membaca dari mana tradisi tersebut pertama kali muncul dan apa maknanya. Oh, berarti itu bukan ajaran Sang Buddha gitu ya, Kak? Bukan, itu tradisi budaya lokal. Oh, itu tradisi.
Kalau misalkan Betul. kayak ritual lain nih kok, yang biasanya, yang mungkin ada yang seharusnya umat Buddha lakukan setiap hari Waisak tuh, ada nggak kok ritual nih? Mengenai ritual, ada salah satu sutta yang membahas tentang ritual, yaitu di Digha Nikaya 1, Brahmajala Sutta. Apakah makna Brahmajala? Brahma itu makhluk yang sangat tinggi di alam jana. Jala dalam bahasa Pali itu tidak berbeda dengan jala dalam bahasa Indonesia untuk menangkap ikan. Di dalam Brahmajala Sutta, di sini Buddha pernah mengatakan bahwa ada beberapa, bukan hanya beberapa, tapi banyak sekali, banyak listnya, dan salah satunya adalah hal berikut yang tidak bermanfaat untuk dilakukan, yaitu melakukan ritual-ritual seperti ini. Seperti melakukan ritual blessing, melakukan ritual chanting untuk keperluan tertentu. Hal-hal seperti ini dikatakan oleh Buddha sebagai hal yang tidak terlalu bermanfaat untuk dilakukan. Jadi daripada melakukan ritual, seyogianya kita mengikuti saran Buddha yang diujarkan oleh beliau di dalam Mahaparinibbana Sutta. Mahaparinibbana Sutta ini adalah rekaman hari-hari terakhir sebelum Guru Agung kita mencapai Mahaparinibbana, mencapai akhir dari kelahiran dan kematian. Izinkan saya untuk menyampaikan 7 hal penting ini yang disarankan oleh Guru Agung kita. Bagaimana cara agar sangga, dalam hal ini bukan hanya sangga para biku, tetapi juga sangga perumah tangga tidak mengalami kemunduran. Yang pertama adalah sangga tidak akan mengalami kemunduran jika mereka sering bertemu, meeting frequently. Yang kedua adalah mereka hidup dalam harmoni. Yang ketiga adalah mereka tidak membuat ataupun menghilangkan sila. Yang keempat adalah mereka menghargai fathers of the Sangha, dalam arti mereka yang lebih senior, yang memiliki pengetahuan yang lebih lengkap, yang memiliki kebijaksanaan yang lebih baik. Yang kelima adalah tidak terlena di dalam craving, apa bahasa Indonesia yang tepat ya, dalam menginginkan kehidupan di masa yang akan mendatang. Yang keenam adalah mereka menjaga lingkungan di sekitar tempat hidup mereka dan juga tinggal dengan sederhana. Dan yang ketujuh adalah, ini yang paling penting yang berhubungan dengan pertanyaan yang barusan diajukan, establishing mindfulness. Nah, jadi daripada kita melakukan ritual-ritual yang menurut Guru Agung kita tidak bermanfaat, alangkah baiknya kita melakukan hal ini yang dikatakan oleh Guru Agung kita sebagai hal yang mencegah kemunduran, yaitu establishing mindfulness, meditasi. Wah. Ya, demikian. Berarti, wah, mantep banget sih. Berarti sebenarnya ritual itu nggak disalahkan, tapi juga nggak dibenarkan juga ya, kok ya? Untuk ritual-ritualnya nih. Benar. Oke. Nah, kalau gitu, mungkin bakal balik ke ini sih kok. Jadi kan sebenarnya biasa hari Waisak itu kan kita rayain dengan, bukan rayain sih, kita peringatin dengan ikut ada meditasi bareng di Viara atau mungkin ada chanting bareng. Tapi kan ini lagi PSBB nih kok. Kita nggak boleh ketemu langsung, nggak boleh kontak langsung. Menurut Koko, ada nggak sih yang bisa kami lakuin nih di rumah aja supaya kita bisa tetap memperingati hari Waisak ini, tapi juga nggak melanggar aturan pemerintah nih untuk ngelakuin PSBB ini kok?
Ya, itulah keistimewaan dari Buddhism. Kita tidak pernah diminta untuk berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu ritual. Dan kalau kita perhatikan, itu juga yang menjadi kesuksesan Thailand dalam menghadapi corona. Kenapa bisa demikian? Izinkan saya untuk menceritakan pengalaman menarik hari-hari pertama saya tinggal di Bangkok. Iya, boleh banget Pada kok. saat itu saya sempat, terima kasih, pada saat itu saya sempat sore hari kira-kira jam 3, pergi ke salah satu wihara hutan. Jadi ternyata di Bangkok, di tengah kota, terjepit di antara mall-mall raksasa, seperti Central World dan Oh, Siam Paragon. Nah, itu ada iya, iya. satu wihara hutan, namanya Wat Pathumwan. Hmm. Waktu itu sore hari saya ke sana, dan pertama kali saya ke sana sempat heran melihat ada acara apakah gerangan. Kenapa banyak anak-anak berseragam yang bisa dikenali seragam putih hitam itu artinya anak-anak S1, karena anak-anak S1 di sini semua berseragam putih hitam. Masuk ke wihara dan ketika diperhatikan lebih lanjut, kita bersama-sama masuk ke Dhammasala. Ada hal yang sangat menarik kebiasaan orang lokal di sini. Ternyata mereka sepulang sekolah datang ke Wat Pathumwan yang nyatanya terjepit di antara mall-mall raksasa, jadi mereka luar biasa pergi ke wihara dibandingkan dengan Iya. mall. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Biasa. Ternyata ketika masuk ke Dhammasala, yang mereka lakukan adalah masuk, namaskara, dan meditasi sendiri-sendiri. Dan setelah selesai mereka pulang sendiri-sendiri. Nah, demikianlah yang perlu kita lakukan sebetulnya sebagai umat Buddha, yaitu terlepas dari ada pemandu atau tidak ada, kita harus memiliki kemandirian dalam berlatih. Karena jika tidak demikian, maka kita tidak akan pernah maju. Nah, jadi sekarang adalah kesempatan yang sangat baik untuk membiasakan untuk berlatih mandiri, bermeditasi, mengembangkan batin sendiri. Bagaimana dengan Ya, Waisak sepertinya kok? itu. Jadi kan biasanya Waisak kita dengerin datang ke Viara, kebaktian bareng, atau dengerin Dhamma Desana. Jadi selain meditasi, ada nggak sih kok yang bisa kita lakuin nih di rumah aja, nggak perlu ke Viara, buat bisa memperingatin juga nih hari Waisaknya kok? Bisa, tentu saja banyak yang bisa diupayakan untuk mengikis kilesa, kekotoran batin kita. Dengan cara apa misalnya? Banyak sekali ceramah online yang sudah ada di YouTube, juga banyak sekali diskusi sutta. Ada yang sangat menarik dari berbagai jenis diskusi sutta yang recommended menurut saya. Mahaparinibbana Sutta itu adalah salah satu sutta yang maha panjang, tetapi sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Ya karena ini mengisahkan tentang perjalanan terakhir Guru Agung kita, dan itu ada lengkap ceramah mengenai, bukan ceramah, diskusi sutta, Mahaparinibbana Sutta, dalam belasan episode, setiap episode kira-kira 1 jam, di channel Bodhinya Monastery, itu tempat Ajahn Brahm, yang berceramahnya adalah Ajahn Brahmali. Saya kira kalau sehari 24 jam, cukup kita habiskan itu untuk membahas Mahaparinibbana Sutta episode 1 sampai akhir episode 18 kalau tidak salah. Saya sudah mendengarkan semuanya dan itu sangat bermanfaat dan sangat menarik. Salah satu sutta yang sangat mendalam. Jadi ya kalau Anda tidak ingin bermeditasi misalnya, mendengarkan diskusi sutta seperti ini akan sangat bermanfaat. Itu biasanya diskusinya tentang
tentang apa ya kok ya? Atau tentang semua hal bisa didiskusin atau kayak ada kategori khusus? Oke, ketika kita buka YouTube mengenai diskusi dhamma, maka berbagai diskusi dhamma bisa kita cari sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika berhubungan dengan Mahaparinibbana Sutta ini membahas segala macam tentang Buddhism, sangat lengkap. Oleh karena itu sangat recommended untuk didengarkan dengan seksama. Oke kok. Harusnya sekarang udah banyak sih ya kok ya, kalau misalnya mau cari tentang diskusi dhamma, cari tentang ajaran Buddhisme di Google, di YouTube, kayaknya udah banyak banget sih. Jadi mungkin bisa banget nih dicoba. Nah, mungkin buat pertanyaan selanjutnya kok, sebenarnya apa sih manfaat atau dampak yang dirasakan nih setelah kita ngelakuin hal-hal tadi kok, atau mungkin kita merayakan hari Waisaknya dengan cara-cara, ini pertanyaan umum banget sih kok. Jadi setelah kita melakukan meditasi, mendengarkan dhamma, sebenarnya dampaknya itu apa sih kok? Manfaatnya? Oke, ketika menanyakan tentang manfaat, tentu saja sebagai siswa Guru Agung Gautama, maka kita bertujuan untuk mengakhiri siklus hidup dan mati, bukan ya? Dan bagaimana bisa mencapai hal tersebut, bisa merealisasi hal tersebut adalah kita harus memurnikan faktor pertama dari praktik kita yang dikenal sebagai jalan mulia berfaktor 8. Faktor yang paling penting dan itu juga yang dibahas pertama kali di dalam Digha Nikaya, khotbah Buddha, kumpulan khotbah Buddha yang berukuran sangat panjang, tadi Brahmajala Sutta, adalah mengenai samadhi. Sama artinya perfect. Diti berarti pandangan yang perfect, pandangan yang benar. Bagaimanakah pandangan yang benar tersebut? Pandangan yang benar tersebut adalah ketika kita memahami bahwa apapun itu tidak memiliki entitas diri, tidak kekal, bukan aku, bukan milikku. Semua ajaran Buddha, sekte apapun, setuju akan hal ini. Dan ini pun yang perlu kita kembangkan, yang perlu selalu kita ingat. Karena dengan mengingat, dengan memahami anatta, tanpa aku, tanpa diri, tidak ada yang kekal. Semuanya selalu berubah. Dengan cara seperti inilah kita bisa memurnikan pandangan kita. Kita bisa mengurangi keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin kita. Dan bagaimana kita bisa melakukan ini? Dengan cara membaca sutta, dengan cara meditasi, dan praktik-praktik inilah yang akan menuntun kita kepada terhentinya samsara untuk kita sendiri. Oke, luar biasa banget kok. Terus sebenarnya gini kok, kan kebanyakan umat-umat Buddhis nih, mereka tuh pada agama Buddha, tapi mereka agama Buddha karena orang tuanya aja di KTP-nya agama Buddha. Sebenarnya menurut Koko, gimana sih pendapat Koko tentang anak-anak Buddhis nih, yang tapi mereka masih nggak punya pengetahuan tentang Buddhisme, mereka nggak pernah datang ke Vihara, yang nggak punya pengetahuan apapun lah, seperti itu kok. Gimana kok menurut Koko? Oke, itu terjadi dalam semua aspek di dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti berikut yang akan saya sampaikan itu sering muncul. Dan banyak hal yang bisa kita pelajari kalau kita membaca sutta, bahwa kilesa-kilesa, kebodohan-kebodohan, kekotoran-kekotoran batin kita yang kita hadapi sekarang, yang kita lihat di dalam masyarakat, di dalam umat Buddha pada saat ini tidaklah berbeda dengan apa yang kita temui dalam berbagai kisah di dalam sutta,
yaitu manusia yang ada 2.600 tahun yang lalu. Oleh karena itu, kita menghadapi problem yang sama. Dan demikian juga halnya seperti mahasiswa contohnya. Banyak terjadi misalnya di fisika, sebut saja begitu. Rekan-rekan saya, mereka statusnya mahasiswa fisika, tetapi ketika ditanya tentang ilmu fisika, hanya sedikit saja yang memahami ya apa itu fisika tersebut. Demikian juga banyak yang mengaku umat Buddha tetapi hanya sedikit saja yang memahami apa yang Buddha ajarkan, barangkali apa itu Buddha. Nah, bagaimana cara kita menghadapi hal seperti ini? Tentu saja orang-orang yang ada di KMB sekarang ataupun berbagai sumber yang bisa ditanya, misalnya saya atau Govin atau yang lain atau Anda, Billy, JC, Axel, ketika kita ditanya kita bisa menjelaskan agar penanya tersebut mendapat informasi. Tetapi kembali lagi bahwa kita tidak mungkin dan tidak mampu untuk membuat semua orang menjadi tahu, membuat semua orang menjadi cerdas. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan bahwa kita harus ingat, kita bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Kita ingin menjadi cerdas, bijaksana, bahagia, terbebas dari samsara, itu sesungguhnya 100% bergantung kepada kita sendiri. Kita perlu untuk mencari tahu pemahaman-pemahaman yang akan menghantarkan kita kepada kebebasan tersebut. Oleh karena itu, ketika ditanya bagaimana, apa yang bisa kita lakukan, ya sama halnya seperti guru, kita hanya bisa mengajar, tetapi apakah murid yang diajar ini mau belajar atau tidak, itu sepenuhnya tanggung jawab murid itu sendiri. Ya, menurut saya itu yang perlu kita lakukan bersama. Masing-masing harus ingat tanggung jawabnya sendiri. Oke. Untuk pertanyaan terakhir deh, kok. Ini luar biasa banget. Silakan. Kok ada pesan gak nih buat Trisuci Waisak, buat memperingati Hari Trisuci Waisak ini nih, pesan buat kami semua nih, kok. Oke. Pesan. Iya. Berbagai ceramah yang disampaikan, misalnya tahun yang lalu saya masih sempat melihat Metro TV, biasanya ada peringatan Waisak, tetapi sayang sekali di peringatan Waisak seperti ini, tidak pernah saya mendengar ada pembahasan mengenai emptiness. Emptiness itu adalah permata yang sangat berharga di dalam Buddhism, menjadi mahkota Buddhism itu sendiri. Karena tanpa emptiness, tanpa ajaran mengenai ketanpaakuan, maka Buddhism ini tidaklah berbeda, tidaklah spesial dengan ajaran yang lain. Ada satu sutta singkat yang sangat menarik mengenai emptiness ini, mengenai anatta ini, yang akan saya coba bahas sekarang, yaitu Buddha pernah mengatakan seperti ini. Tubuh dan batin kita, yaitu persepsi, perasaan, kehendak, dan kesadaran, itu bukanlah suatu diri. Dia tidaklah kekal. Selalu muncul, lenyap, bisa kita bayangkan ketika semua unsur penyusun makhluk hidup yang kita sebut David, yang kita sebut Billy, JC, dan Axel ini timbul dan lenyap seperti itu, maka
di sana kita mulai memahami bahwa memang benar yang kita sebut sebagai aku itu tidak pernah ada. Itu hanyalah ilusi. Ketika kita memahami hal tersebut sebagaimana adanya, maka keserakahan kita akan berkurang. Karena ketika kita memahami bahwa semua ini bukan aku, semua ini tidak kekal, maka tidak akan ada yang menjadi milikku. Dan ketika tidak ada yang dipersepsikan sebagai milikku, maka di sana kita akan menjadi semakin bahagia dan kita semakin sulit, semakin anti, semakin resisten akan penderitaan. Karena ketika kita memahami tidak ada satupun yang merupakan aku, tidak ada satupun yang merupakan milikku, maka kita tidak akan berharap kepada dunia, tidak akan memiliki expectation kepada dunia. Sedemikian sehingga ingin membuat dunia itu seperti apa yang kita inginkan. Kita memahami bahwa semua hal itu out of control, karena tidak satupun aku, tidak satupun milikku. Nah, perumpamaan yang Buddha sampaikan di dalam Samyutta Nikaya 35.101 ini sangat luar biasa. Saya akan menanyakan kepada Anda, ketika ada seseorang ya yang mengumpulkan dahan, ranting, rumput, daun-daunan yang ada di suatu hutan, ketika itu Buddha menggunakan istilah hutan Jeta, yaitu salah satu hutan yang ada pada masa tersebut. Apakah saya bisa mengatakan bahwa mereka sedang mengumpulkan aku? Apakah bisa begitu? Orang mengumpulkan dedaunan yang ada di hutan dan saya mengatakan mereka mengumpulkan aku? Apakah betul? Tentu tidak ya. Tidak ya. Nah, kemudian kalau orang-orang ini membakar dedaunan, ranting-ranting yang sudah dikumpulkan, apakah kita bisa mengatakan bahwa mereka sedang membakar aku? Tidak. Tidak juga ya. Nah, kemudian Buddha mengatakan, demikianlah juga halnya untuk tubuh kita dan batin kita. Ranting, dedaunan, rerumputan yang ada di hutan Jeta, itu sama persis seperti tubuh dan batin kita. Mereka itu bukan aku. Ketika orang menyakiti kita, ketika orang mengucapkan sesuatu yang buruk kepada kita dan muncul berbagai perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, maka kita harus memahami hal-hal tersebut sebagaimana adanya, bahwa mereka itu, perasaan yang muncul itu tubuh ini, misalnya tubuh ini sedang sakit atau sedang senang, kita harus memahami bahwa mereka itu seperti ranting, seperti dedaunan, seperti rerumputan yang ada di hutan. Mereka bukan aku, mereka bukan milikku. Dengan cara seperti inilah kita bisa mengikis micca ditti, yaitu micca artinya keliru. Pandangan keliru mengenai aku, pandangan keliru mengenai diri, yang kenyataannya hal-hal inilah yang menuntun kita kepada kelahiran berulang. Saya kira itu pesan Waisak yang sangat penting yang perlu kita Ketahui mungkin. Pikirkan, yang perlu kita ulangi di dalam batin berkali-kali. Oke. Mungkin sekian aja kok buat podcast kali ini. Sekian dari podcast kita kali ini, pembicaraan kita tentang Hari Trisuci Waisak. Terima kasih sekali buat Ko David Sejaya nih yang udah ngeluangin waktunya. Makasih Ko David. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, buat teman-teman sekalian, tunggu terus ya podcast KMB edisi ketiga. Tetap stay tune di YouTube channelnya KMB Dhammayana ITB. Akhir kata, saya Axel Bramahsa Chandra pamit undur diri sebagai moderator. Bye, Namo Buddhaya.